Shalom saudara, banyak hal yang kita jalani dalam kehidupan ini. Seringkali kita nggak mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan telah menaruh begitu besar rencananya dalam kehidupan kita. Tetapi bukan karena Tuhan yang tidak menggenapinya, terkadang kita tidak menyikapinya dengan baik dalam hidup kita. Maka hari ini saya ingin berbicara tentang sikap adalah segalanya. Sikap adalah segalanya. Saudara berbicara sikap, saya ingin ingat dengan satu kisah. Ada seorang yang ahli di dalam membangun. Dia pandai sekali dalam membangun dan dia disebut seorang yang ahli konstruksi, ahli bangunan, dan dia juga orang yang ahli untuk bisa membangun dan membedakan mana kayu yang baik, mana yang tidak. Maka suatu saat dia bekerja dengan begitu keras, dia bekerja dengan begitu rajin, dia bekerja dengan begitu komitmen kepada satu perusahaan. Saudara, dia akhirnya karena sudah waktunya yang umurnya juga udah, mungkin dia berkata, aku sudah waktunya untuk pensiun. Dan di dalam waktu yang pensiun itu, kira-kira saudara, bosnya mengatakan, Bapak, bolehkah Bapak sekali lagi bangun rumah untuk pekerjaan yang terakhir? Saudara, dengan begitu sedikit kecewa, dia katakan, sebetulnya aku ini udah mau pensiun lah, tapi ini bosku juga baik. Ternyata apa yang terjadi saudara? Ternyata orang ini mengerjakan kerjaannya ini sedikit terpaksa lah. Sedikit terpaksa saudara, dia melakukan tugasnya dengan keterpaksaan. Terus dia bangun itu rumah karena dia terpaksa saudara. Akhirnya dia bangunlah, pokoknya yang penting rapi, selesai. Dikasih bangunan, udahlah biar cepet aja lah, ukurannya gini. Kayunya juga asal, yang seharusnya dia membangun itu bangunan yang begitu baik, begitu sempurna, sehingga banyak sekali para pelanggan itu menyukai akan desainnya dan sebagainya. Tapi saudara, setelah selesai itu apa yang terjadi? Selesai, sudah diserahkan kepada bosnya. Terima kasih kata bosnya, kamu sudah melakukannya walaupun kamu sudah mau pensiun, kamu sudah mengerjakannya. Inilah kunci rumah itu, dan biarlah rumah itu buat kamu. Saudara, apa pesan dari apa yang saya sampaikan ini? Sikap yang telah dia lakukan seorang ahli bangunan itu, sikap adalah segalanya. Karena sikap kita terhadap tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab, saudara, akan menentukan kualitas yang kita akan capai. Jadi kalau saudara ternyata, dia sangat menyesal sekali, apa yang dia kerjakan sikapnya nggak baik, apa yang dia lakukan ternyata saudara, semua yang dia kerjakan adalah untuk dirinya. Sebagai ucapan terima kasih dari bos itu sikap. Apapun yang terjadi saudara, jangan biarkan itu menjadi satu hal atau sikap yang buruk dalam kehidupan kita. Karena sikap seseorang saudara, saya ingin pembukaan dulu. Pembukaan saudara, sikap seseorang merupakan hal yang paling penting karena akan menentukan apa yang akan ia lakukan. Nah seperti tadi, karena dia sikapnya saudara seorang pekerja yang baik, yang bagus, yang profesional. Karena sikapnya cuma gara-gara sedikit yang pensiun, minta sedikit saja pekerjaan untuk diselesaikan. Apa yang terjadi? Dengan sikapnya akhirnya saudara dia menyesal. Karena sikap menentukan apa yang ia lakukan. Melalui sikap yang ia lakukan akan mengacu pada kesuksesan kita sendiri di masa depan.
Penting untuk diingat bahwa saudara, sikap bukanlah bawaan dari lahir. Jadi kalau saudara, saya memang begini, saya orangnya begini-begini, enggak. Tapi itu bisa diubah dalam kehidupan kita. Sikap itu bukan bawaan dari lahir. Ada orang yang saudara udah dikasih uang atau apa, dia nyelonong aja. Bokamsya kata orang seberang sana. Bokamsya, tidak ada ucapan terima kasih, nggak tahu terima kasih. Sudah diberikan sesuatu dia nyelonong, dia diem aja. Atau ada nggak permisi, ada orang lewat atau apa. Dan ini sikap itu bukan bawaan dari lahir, tetapi dapat dikembangkan dan dapat diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu. Ketika kita menerima Yesus Kristus, Tuhan ubahkan sikap-sikap kita yang buruk, sikap kita yang tidak baik sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu bukan bawaan lahir. Ngomong saudara atau omongan kasar, pikiran yang kotor atau piktor, Tuhan bisa ubah menjadi sikap yang baik ketika kita membuka diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan membentuk hidup kita. Mari kita baca di dalam Filipi pasalnya yang ke-1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Hanya, sudah ketemu saudara? Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apa? Apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun saudara, apapun, kalau kita sudah menerima kebenaran itu dan kebenaran itu tinggal dalam kehidupan kita dan kita melahirkan, bertumbuh di dalam kebenaran itu, maka saudara tidak akan digoyahkan dengan hal-hal yang tidak baik. Lalu munculnya hal-hal yang tidak baik, kenapa? Karena sikap kita ketika kita mendengar itu, ketika kita melihat itu, kita mengalami perubahan di dalam konsep berpikir kita. Saudara, Paulus menulis surat ini ketika ia sedang dipenjara di Roma. Meskipun kondisi terbelenggu, saudara, perhatian Paulus tetap tertuju kepada jemaat Tuhan. Hari ini saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara banyak hal, saudara menerima kehidupan yang tidak baik dalam kehidupan saudara, pikiran, perasaan, dan semuanya hal-hal yang tidak baik. Mari bersikap yang baik karena Injil mengajarkan itu dalam kehidupan kita. Saudara, Paulus memperkuat kondisi iman mereka, memastikan bahwa mereka tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan sekalipun Paulus tidak hadir. Dan Paulus ingin mendengar hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan jemaat pada waktu itu. Mungkin saudara saat ini hadir hari Minggu, saudara semuanya kelihatannya baik, tapi ketika keluar dari hari Minggu ini, saya berharap semua saudara memberitakan kebaikan demi kebaikan lewat kehidupan saudara dan kita semua. Setuju? Sehingga dengan demikian saudara, orang-orang yang ada di Dasana Indah ini, mungkin banyak orang yang melihat, oh gereja ini ternyata orang-orang Kristen itu adalah orang-orang Kristen yang bersikap baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pentingnya sikap saudara. Ini berbicara tentang bahasannya, pentingnya sikap dalam hidup kita yang selaras dengan ajaran Kristus. Karena akan dapat membawa dampak besar dalam hidup kita. Dengan mengubah sikap, seseorang akan dapat menghadapi tantangan hidup lebih kuat. Ketika saudara berhadapan dengan hal-hal yang negatif, atau mungkin saudara dalam hal yang terpuruk dalam keadaan ekonomi saudara, masa depan saudara, jangan bersikap pasif, jangan bersikap negatif. Karena engkau mampu menghadapi, maka saudara dengan sikap saudara, seorang dapat menghadapi tantangan hidup itu lebih kuat. Dapat meningkatkan mental,
mampu saudara mengatasi tekanan hidup saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara melalui sikap segalanya, karena sikap, mengubah sikap berarti mengubah hidup. Mengubah sikap berarti mengubah hidup. Sikap kita mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita bersikap hal yang negatif, ingat saudara rumusan yang selalu saya katakan atau sering saya mengatakannya. P ditambah R sama dengan H. Apa P? P itu adalah peristiwa, R itu apa? Reaksi, H itu hasil. Jadi peristiwa ditambah reaksi sama dengan hasil. Peristiwa, misalnya peristiwanya yang negatif, yang tidak menyenangkan, tapi ketika reaksi saudara positif, maka hasilnya akan positif. Peristiwa positif, reaksinya negatif, maka hasilnya akan negatif. Jadi reaksi haruslah yang positif, karena reaksi adalah sikap kita. Saudara ingat, dengan kita bersikap maka kita akan meningkatkan mental kita, memampukan kita mengatasi tekanan hidup. Karena apa? Karena sikap kita. Terlebih ketika kita bersikap baik, kita meyakini akan kebenaran firman Tuhan, dan disitulah kuasanya sangat besar. Maka bahasan ini yang kita akan bahas. Pertama, mengubah sikap berarti mengubah hidup. Sikap mengacu pada bagaimana seseorang membawa dirinya dan berinteraksi dengan orang lain. Karena ketika saudara, sekalipun saudara disakiti hati saudara dan sikap saudara positif, reaksi saudara positif, maka orang yang menyakiti saudara akan terpengaruh. Kok dia begitu ya? Kenapa? Dia tanya, Ci, kok, cek, om, tante, siapapun saudara, dia katakan, kenapa kok saya sudah berbuat jahat sama kamu, kenapa kamu berbaik? Dan dia akan bertanya, saya mau dong, maafkan saya mau belajar dari engkau, Ci, tante, om, cek, om, dan sebagainya. Kenapa? Jangan orang Kristen sikapnya jadi bobrok. Mungkin saudara banyak melihat. Jangan tiru hal yang demikian. Kita belajar. Karena saudara jangan terpengaruh dengan gereja. Oh dia gereja begini, oh dia gereja begitu, oh dia gereja begini. Oh dia gereja besar, pasti dia hidupnya bagus, pendetanya bagus-bagus. Belum tentu saudara. Gereja kecil belum tentu juga bagus. Gereja besar belum tentu juga bagus. Jadi apa? Pribadi kita, saya ingin mengajak jemaat Rumah Berkat, jadilah berkat dimanapun saudara berada. Jadilah berkat dalam keadaan apapun saudara. Karena di situ menjadi penting. Bukan diri saudara yang diagungkan, tapi Tuhan saudara yang diagungkan. Setuju? Karena ketika Tuhan diagungkan, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Tuhan akan bekerja dalam masa depan saudara. Tuhan akan bekerja dalam setiap langkah hidup saudara. Anak-anak saudara, cucu saudara, dia akan bekerja. Karena apa? Karena Tuhan diagungkan dalam kehidupan saudara. Jadi bila sampai saat ini kita memiliki sikap hidup yang buruk, masih ada ruang untuk memperbaiki, mengubah dan menumbuhkan sikap, asumsi di mana perilaku kita selaras dengan kualitas hidup yang lebih tinggi. Mari, saudara mau hidup saudara lebih tinggi? Saudara mau hidup saudara lebih baik? Tentu, saudara berpikir lebih baik bukan saja secara ekonomi. Tidak, banyak orang yang ekonominya baik, tapi kehidupannya tidak bahagia. Banyak orang yang saudara berlimpah-limpah harta dengan YouTubernya, tapi dia nggak senang dengan dengan kehidupannya. Dia balik lagi back to masa lalu, katanya akhirnya backstreet, yang sekarang mungkin sedang ramai. Karena saudara dulu mengagung-agungkan orang yang kerjaannya simple, gampang saudara, dengan YouTuber duitnya miliar-miliaran, pergi jalan-jalan segala macam. Saya nggak usah menyebut namanya, tapi mungkin juga anak-anak muda tahu.
Jadi dalam hal ini saudara, dalam kita menjalani hidup, mengubah sikap adalah penting. Karena apa? Karena akan berdampak bagi kita dan kehidupan kita. Katakan, aku mau berubah, sikapku mau berubah. Jadi dalam ibadah saudara bukan hanya sekedar ibadah. Ibadah apabila kita dengan sungguh melakukannya, sangat besar kuasanya. Saudara mungkin hari ini sedang mengalami kesakitan. Ketika engkau rindu dan sungguh datang di hadapan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Saudara rindu Tuhan, jamah berikan kesembuhan dalam kehidupanku. Sikap saudara meyakini akan kebenaran firman Tuhan. Maka disitulah saudara akan menerima itu dalam kehidupan saudara. Jadi saudara-saudara yang kasih, dalam hidup terdiri dari 10% apa yang terjadi pada diri kita. 10%. Dan 90% bagaimana kita menghadapinya. Jadi ketika terjadi 10% dalam kehidupan kita terjadi, maka kita akan dibentuk. Bagaimana kita akan menghadapi peristiwa itu? Dengan tenang, dengan tergopoh-gopoh, dengan khawatir, atau dengan kebingungan? Sikap mampu menghadapi peristiwa apapun. Terlebih ketika firman berkata, jangan takut anakku. Kalau Tuhan berkata, berfirman jangan takut, jangan takut. Saudara mampu menghadapi hidup ini. Saudara mampu membiayai anak-anak saudara. Saudara mampu membiayai kehidupan saudara. Sekalipun itu tidak mungkin, Tuhan akan buat menjadi mungkin. Dan itu banyak terbukti saudara. Saya dengar kisah kemarin. Ada seorang yang saudara, dia mengubah hidupnya. Dia nggak bisa apa-apa, dicinta sekali sama Tuhan. Lalu saudara, peristiwa nggak tahu gimana, dia ketika dia pergi, dia bilang apa? Aduh Tuhan, aku nih nggak bisa apa-apa. Terus aku nggak punya keahlian. Tiba-tiba saudara diminta untuk menghadapi apa? Aku nggak punya uang, terus begitu. Tiba-tiba ada orang minta pertolongan. Untuk ngapain? Dia bilang, aku nih badan pada pegel. Terus pijitin dah. Dia nggak bisa punya kemampuan untuk pijit. Dia berdoa. Dia bilang Tuhan berikan. Ternyata saudara, Tuhan berikan kemampuan itu. Dia bisa mijit dan orang itu yang tadinya sakit disembuh. Tapi buta, tuli. Gak tahu gimana saudara. Singkat cerita, dia berdoa, anaknya berdoa untuk itu dan dia bisa melihat. Cuman dia sedikit, kata orang Manado, sadiki pomo. Dia budek. Lalu kata seorang pendeta, dia bilang, iya, dia ada seorang orang kaya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia kaya, dia nggak bisa tidur kalau nggak bisa kalau belum dipijit. Nah, dia sering pergi ke luar negeri, kemana-mana. Terus apa yang terjadi? Ketika si anak Tuhan ini bilang, wah enak sekali tuh kamu kalau misalnya dia sering dipijit, kalau dia nggak bisa tidur, dia kadang-kadang panggil jam 11 begitu, dia udah dipijit dia tidur di rumahnya begitu. Dan apa yang terjadi, dia ngomong begini, wah dia sering ke luar negeri, ya kamu bilang aja katanya, kalau dia ke luar negeri bawa saya supaya bisa mijitin kamu begitu. Nah, belum tergenapi. Tapi ketika itu dia kepingin dia bisa naik pesawat dan lain sebagainya. Beberapa hari yang lalu saudara, bukan anak gadis, ya masih muda lah, umur 30-an. Dia ke Jakarta, ditelepon ke Jakarta. Datang ke Jakarta ibu. Waduh, dia senang sekali, belum pernah naik pesawat. Tuhan terima kasih, doaku sudah dijawab. Ketika dia bersikap terhadap firman Tuhan, dia bersikap terhadap Tuhan, apa yang terjadi? Diubah hidupnya. Dia datang ke Jakarta. Sekali mijit saudara, aku nggak punya uang untuk bayar cicilan dan lain sebagainya. Sekali mijit 5 juta. Wah, enak ya. Tapi dia sikap hidupnya di dalam Tuhan itu. Jangan lihat 5 jutanya. Tapi dia sikap hidupnya.
Ketika dia budak, ketika dia tidak bisa melihat, dia tetap percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini terdiri dari 90% bagaimana kita menghadapi. Karena mengubah sikap berarti mengubah hidup. Ketika segala sesuatunya mentok, buntu, jangan lupa ada Tuhan yang mampu menembus jalan yang buntu itu. Mungkin sudah pernah tertolong, mungkin sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan dengan harta yang telah engkau berikan, yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Telah Tuhan tolong dalam kehidupan kita, jangan lupakan Tuhan. Kebaikan Tuhan sudah mengubah hidup kita. Berjalanlah dengan setia, bersikaplah dengan penuh kebajikan dalam kehidupan kita. Sikap kita adalah salah satu dari beberapa hal dalam hidup kita yang bisa kita kendalikan. Sesungguhnya kita bisa mengendalikan. Mungkin sikap malas, saudara, sikap apa? Contoh, saudara, maaf kata, kalau seandainya saudara GPKD Jemaat Rumah Berkat, misalnya di Voling saat ini, mari kita kebaktian jam 6 pagi. Saudara akan bersikap. Sikap. Om, nggak bisa jam 6 kan lagi enak tidur, saya belum bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Jemaat Rumah Berkat hari ini, minggu depan, mulai minggu depan, kita setiap hari kita akan berangkat ke luar negeri. Jam 5 pagi, saya yakin dan percaya nggak akan ada yang terlambat. Karena nggak mungkin pesawat nungguin saudara, betul? Nah, sudah bisa nebak ya apa yang saya inginkan itu. Jadi mari bersikap. Jangan, kalau seandainya Om jam 8 ibadah, saya buka jam 5 sore 2 kali. Bisa saja alasannya, aduh gak keburu habisnya. Kalau dikasih jam 8 gak ada sih yang sore saya buka, belum tentu juga hadir, jangan-jangan. Jadi mengubah sikap yang benar dapat membawa transformasi dalam hidup kita. Sikap adalah pilihan, memiliki kuasa untuk memilih tanggapan kita atas segala situasi. Sikap kita bisa berpengaruh pada apa? Respon kita terhadap keadaan-keadaan dalam hidup kita, entah itu dalam keadaan dalam apa ya, di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Nah saudara, jadi sikap kita adalah salah satu dari beberapa hal yang hidup yang bisa kita kendalikan. Meskipun kita tidak bisa meramalkan jatuh bangunnya kehidupan kita lewat sikap kita. Apa yang kita alami itu kita tidak bisa ramalkan, tapi kita bisa mengendalikan sikap kita bereaksi terhadap jatuh bangunnya hidup kita tersebut. Kita tidak bisa meramalkan itu, tapi dengan kita bersikap, ya. Saya bilang saya hancur ketika saya gagal di dalam bisnis. Saya sudah, bahkan saya sempat hutang saya sekian sampai 2000 tahun. Bukan 2000 tahun, 2000 bulan saya tidak bisa melunasi. 2000 bulan jadi berapa tahun, saudara? Cucu saya punya cicit itu belum lunas. Tapi nyatanya perlahan-lahan Tuhan ubahkan sikap kita, saya mampu untuk mengatasi itu. Nah sekarang bagaimana sikap saudara terhadap apa yang saudara hadapi?
Sikap sangat menular. Karena apa? Karena dapat pengaruh. Sekali lagi, pengaruh baik luar maupun dari dalam. Mengubah sikap yang benar dapat mentransformasi dalam hidup kita. Mengubah sikap yang benar dapat mentransformasi dalam hidup kita. Setelah kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Sudah ketemu saudara? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Stop. Dunia banyak menawarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Pikiran saudara, perasaan saudara, sikap saudara, jangan serupa dengan dunia. Jadi kalau misalnya dunia apa? Ketika orang lain menyakiti hati saudara, saudara bersikap untuk membenci. Jangan. Ketika saudara mungkin disakiti dihitung 3 kali, saudara jangan bersikap 3 kali untuk memperbatasi itu. Jangan. Mampu gak? Tuhan kalau gak mampu, Tuhan gak menyampaikan firman-Nya. Tuhan pasti memampukan saudara. Tuhan pasti membawa kehidupan saudara keluar dari semua permasalahan itu. Karena setiap permasalahan ada waktunya. Sebab firman Tuhan katakan segala sesuatu di dunia ini ada masanya. Jadi masa saudara dalam menghadapi masalah ada masanya. Nah, oke, kita lanjut dalam pembacaan tadi. Terus sehingga tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi apa? Sikap hidup kita. Terus sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat ini saudara, melalui ayat ini Paulus menasihati agar kita dapat mengubah cara berpikir kita, cara sikap kita, agar apa? Agar dapat kita melalui hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Saya tanya kepada saudara, adakah kehendak Allah yang tidak baik? Sekali lagi saya tanya, adakah kehendak Allah yang tidak baik, anak-anak muda? Yang di bawah, ada? Saya enggak nipu, saya enggak menjebak, tidak ada. Kalau saudara berkata kehendak Allah ada yang enggak ada yang tidak baik, pasti kehendak Allah selalu baik. Kalau saudara meyakini kehendak Allah selalu baik, saudara berubahlah sikap saudara sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi saudara, mengubah sikap memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita mengalami perubahan hidup rohani kita. Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24. Kita baca di sana. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara, sikap secara tidak langsung, sikap menentukan segala-galanya dalam hidup kita. Klik. Menentukan segalanya dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab perubahan hidup dimulai dari perubahan sikap. Ketika memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, pintu-pintu berkat, pemulihan, dan kesempatan baru akan terbuka bagi saudara. Percayalah itu. Percayalah itu. Saudara, sikap segalanya. Kenapa? Karena sikap segalanya itu, saudara, sikap kita mempengaruhi
segala sesuatu yang kita lakukan. Klik. Ya, sikap kita mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara, kita diciptakan sebagai makhluk yang berkehendak bebas. Berkehendak bebas di mana saudara semuanya mempunyai kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan dalam hidup ini. Dan ini tergantung bagaimana kita bersikap dalam menjalani hidup. Jadi kita ini diciptakan bukan seperti robot, oh sudah begini, jalannya seperti itu. Tidak, kita diberikan kehendak bebas. Nih, maka tadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun dunia mengajak saudara seperti itu, tetapi kan saudara yang bersikap. Saudara mengikuti kehendak dunia atau bukan? Itu sikap. Nah jadi saudara-saudara, kita diberikan kehendak bebas. Itu tergantung bagaimana kita bersikap dalam menjalani hidup ini. Sikap adalah suatu pilihan. Sikap adalah satu pilihan. Jangan memilih untuk bersikap negatif, sekalipun keadaannya negatif. Karena kita akan dibawa pengaruh negatif. Contoh begini saudara, baru flu dikit nih, aduh kayaknya saya sakit deh. Contoh dulu ya, dulu nih lagi zamannya COVID, baru flu, batuk-batuk, waduh saya terserang COVID nih, wah pikiran saudara COVID, kalut semuanya COVID, akhirnya apa? Benar kena COVID. Jadi bagaimana kita bersikap? Saya hari ini punya tujuan, misalnya nih besok nih, aduh banyak kerjaan, malas saya lagi di rumah begini, saya gak masuk kerja deh. Selalu apa? Pura-pura sakit, aduh lemes dikit, ah bener kan saya lemes nih, sakit nih saya nih, bener saudara sakit, lemes, akhirnya apa? Tuh ada alasan untuk gak kerja. Saudara pikiran saudara akan terus dipengaruhi. Jadi jangan bersikap negatif, sekalipun itu mungkin situasinya negatif, jangan memilih negatif. Jangan memilih untuk bersikap menjadi orang yang pesimis. Bersikaplah positif, bersikaplah optimis dalam menghadapi hidup ini. Ya, jangan pesimis, optimis. Yakin, bukan karena kemampuan saudara, tapi karena Tuhan. Ingat tukang pijit tadi, dia gak punya apa-apa. Saya pernah dengar cerita, dia umpahnya pensiun tuanya saudara. Saya gak bisa ngapa-ngapain, anaknya masih kecil, masih butuh biaya. Tiba-tiba Tuhan gerakan ide kreatif. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada kreativitas yang muncul dalam hidup kita. Dia bilang apa? Bikin kacang goreng. Jual kacang goreng, laku ternyata kacang gorengnya. Wih lumayan saudara, bisa nyekolahin anak, muliain anak. Dia tulis kacang goreng menyekolahkan atau menguliahkan anak. Ya, karena Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Jangan pesimis, jangan negatif, berpikirlah positif. Hati-hati dengan sikap kita. Apabila kita cenderung melihat sisi yang gelap dari sesuatu atau dari sisi ya, dari suatu hal yang sisi yang gelap atau sisi yang negatif, dari sisi cerahnya ada sisi cerahnya dalam kehidupan kita. Apakah kita mencoba untuk menjadi optimis atau pesimis? Terkadang kita tidak bisa melihat hal yang baik karena sikap kita fokus pada kesalahan atau masalah. Fokusnya itu. Saya nggak bisa melihat dengan baik pendeta David bersama dengan istrinya duduk sambil barangkali dia mau gandengan, takut. Karena saya fokusnya kepada apa yang saya pegang. Ini masalah. Gak bisa melihat dengan baik. Jadi saudara, apapun yang terjadi, masalah serumit apapun,
Jangan fokusnya kepada masalahnya. Fokuslah kepada Tuhanmu yang mampu menyelesaikan masalahmu. Kadang belum apa-apa, saya mah gak bisa berdoa, saya gak bisa apa. Pertama minta bantuannya kepada siapa? Pada pendeta, Pak David tolong bantu doa saya ya. Kalau Pak Davidnya ingat kalau lagi banyak kerjaan, dia lupa gak ngedoain saudara. Iya. Kalau sayanya juga lupa gak ngedoain saudara. Pertama, saya minta kepada saudara, ketika saudara punya persoalan, ketika saudara punya masalah, minta pada Tuhan. Kalau masih belum dijawab, minta bantuan kepada teman-teman, pada pendeta, agar apa? Kita keroyok rame-rame dengan doa. Nanti sudah Rabu didoakan bersama-sama. Sekalipun saudara gak datang, didoakan juga kok. Jangan tersinggung. Tapi ya begitulah, puji Tuhan, jemaat sini gak pernah tersinggung. Kita saudara tidak dihantui dengan rasa takut. Kita gak boleh dihantui dengan rasa takut. Khawatir, tetapi kita harus dikuasai dengan rasa tenang, penuh keyakinan. Karena Alkitab mengatakan sudah dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita buka Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Klik. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah dalam yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan kita memiliki sikap yang benar, dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan yang kita lakukan. Kolose 3 ayat 23 berkata, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah yang dikatakan saudara, sikap kita mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika sikap kita rindu akan Tuhan, maka dalam segala sesuatunya yang kita kejar, yang kita lakukan selalu Tuhan. Karena sikap kita, sekali lagi, sikap kita mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Dan ini saudara, saya kasih contoh Maria. Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Maria dan Marta, sudah tahu, Marta, saudara, dia hatinya sibuk bagaimana dia bisa menjadi bisa menyenangkan Tuhan lewat pekerjaannya. Sikapnya selalu dilakukan dengan perbuatannya. Lakukan, tapi sikap hati daripada Maria, saudara, dia bersikap apa? Dia bersikap memiliki satu kesempatan untuk mendengarkan firman dari Yesus. Tadi saya sudah katakan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Maria akhirnya memilih jalan mendengarkan Yesus, menunjukkan sikap hatinya yang tenang dan fokus pada hal yang paling penting. Sementara Marta sikap hatinya khawatir, sibuk, sehingga apa? Sehingga dari pilihannya membuat hilangnya kesempatan mendengarkan hal yang penting itu. Jadi sikap mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Maka sikap segalanya. Terakhir, sikap mencerminkan diri kita. Sikap bukanlah sekedar kondisi pikiran. Sikap juga
bukan merupakan cerminan dari apa yang dari hati. Sikap juga merupakan cerminan dari apa yang dari hati kita. Jadi bukan sekedar pikiran, tapi sikap juga mencerminkan dari apa yang dari hati kita. Ketika kita, contoh begini, hari ini ketika saudara bersikap, aduh saya datang ke gereja karena saya takut dibesuk, datang ke gereja takut ditanya. Jadi saudara bersikap, kalau ke gereja ya pokoknya saya ke gereja aja deh, tanpa saudara bersikap haus akan firman Tuhan. Saudara ya datang cuman diem aja lah. Tapi ketika saudara bersikap, saya haus rindu untuk kebenaran firman Tuhan, mengubah kehidupan saya. Jadi ke gereja itu saudara bukan hanya sekedar ke gereja, tapi dengan kerinduan itu saudara akan memperhatikan setiap kata demi kata firman Tuhan itu, dan biarlah firman itu tersimpan dalam hati saya. Jadi itulah sikap mencerminkan diri kita. Ketika kita bersikap saudara, maka dilihat ada yang acuh tak acuh, ada yang semangat, ada yang begitu antusias. Sikap menuntut rasa percaya dalam diri sebelum kita melihat, karena melihat berdasarkan pada keadaan dan percaya berdasarkan pada iman. Itu sikap. Sikap bersifat sangat menular. Tadi sudah berkata, mari lihat sana kiri kanan, wah pujian. Mari kita haleluya. Nah, pemenang angkat tangan. Nah itu kan bersikap bagaimana kita, bukan hanya sekedar ajakan dari pemimpin pujian, tetapi bagaimana kita menyikapi itu. Apa yang kita sikapi sesuai dengan hati kita, dan apa yang kita imani, kita akan bersikap itu. Jadi saudara-saudara yang kasih, maka dengan demikian saudara, sekalipun demikian bukan berarti kita dikontrol oleh sikap, bukan. Walaupun itu menular saudara, sikap kita, tapi kita tidak dikontrol oleh sikap, tetapi saudara, kitalah yang berkuasa penuh atas sikap-sikap kita. Tidak ada orang lain yang berkuasa untuk mengubah sikap kita tanpa diri kita. Pak David mempengaruhi saya, mempengaruhi saudara. Hari ini saya mempengaruhi saudara dengan kebenaran firman Tuhan, agar saudara bersikap apa? Bersikap positif dalam menghadapi hidup. Tekanan apapun saudara bersikap positif. Kebenaran firman Tuhan akan melalui masalah hidup saudara. Saya mempengaruhi saudara. Tetapi itu tergantung sikap saudara. Bagaimana saudara bereaksi itu? Bagaimana saudara menghadapi itu? Jadi saudara, sikap tergantung kita. Sikap kita memungkinkan diri kita lebih berdaya daripada yang daripada uang. Sikap kita lebih berdaya daripada uang. Sikap juga dapat mengatasi kegagalan-kegagalan kita, dan sikap dapat juga menjadi lebih penting daripada bakat. Itu sikap. Lebih penting daripada bakat, lebih penting daripada keterampilan. Karena apa? Kalaupun saudara punya bakat, tapi kalau saudara sikapnya terhadap bakat itu acuh tak acuh, ya saya kan begini-begini. Padahal saudara punya bakat, tapi saudara sikapnya saudara acuh, nggak mungkin lah saya begitu. Saudara nggak akan bisa bakat saudara berkembang. Saudara punya keterampilan apa? Pinter ngegambar, pinter melukis, tapi saudara punya sikapnya, saya nggak bisa ini begini karena saya nggak mampu untuk itu. Saudara nggak akan bisa, sekalipun keterampilan saudara ada. Contoh, saudara pandai ngomong bicara. Saya pernah saya berkata kepada salah satu teman saya, dia kalau cerita saudara lebih bagus daripada yang aslinya. Bahkan dia pinter sekali kalau bikin skenario. Saya bilang kalau saya bikin film, saya membuat kamu lah skenarionya, membuat naskahnya. Wah dia pinter, menarasinya dia pinter saudara. Wah bikin orang, yakin begitu. Pernah saudara tahu orang yang pinter ngomong begitu?
Saya pernah terjebak. Terjebaknya apa? Ada kursus. Saya ingat masih anak-anak saya masih kecil. Jadi kursus bahasa Inggris, dia nawarin kaset. Saya sudah mencar kemana-kemana. Jadi orang yang sales yang pintar ngomong itu ngegiring saudara begini. Nah, ketika giring di pojokan begitu, akhirnya apa? Cuman hanya satu keputusannya, iya. Tanpa sadar saya tuh, oh iya. Saya kirim uang. Saya belajar bahasa itu. Ternyata kaset numpuk di rumah juga karena nggak sempat nyetel itu, ya akhirnya tertinggal lah. Nggak tahu sekarang kasetnya di mana, dibuang kali sama istri saya juga. Jadi saudara, sikap kita memungkinkan diri kita lebih berdaya. Sikap kita bisa digunakan untuk membangun diri kita atau untuk menghancurkan, karena kitalah yang menentukan pilihan untuk bagaimana kita bersikap. Klik. Jadi apa yang kita lakukan, bagaimana kita bereaksi terhadap situasi dan cara kita memperlakukan orang lain, yang semuanya mencerminkan siapa kita yang sebenarnya. Saudara, sikap hati dan perilaku kita mencerminkan identitas diri kita. Amsal 27 ayatnya yang ke-19 mengatakan, seperti air mencerminkan apa? Wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jelaslah dikatakan apa yang ada dalam hati kita akan tercermin dalam sikap dan tindakan kita. Jadi hati kita dipengaruhi dengan kebencian, iri hati, dendam, akan terlihat dari perilakunya. Kan biasanya kalau ramah atau pernah bermasalah dengan orang itu, kita akan lihat acuh aja. Oh, dulunya akrab, cekakak cekikik, cekokok cekekek begitu ya. Tapi ketika tersakiti hatinya, sudah mulai enggak lagi. Oh, saya batasi lah pergaulannya dengan ini, dengan siapa, dengan orang ini, dengan orang itu saya batasi. Karena apa? Karena pernah melukai. Nah, saudara pernah nggak tuh? Nggak biasanya dibawain. Kalau saya ada salah, nggak mungkin kan begitu? Atau dicekin, kalau saya ada salah, maaf ya saya. Saya baru tahu orang Cikupa, apa kabar? Saudara, jadi di sini dengan jelas mengatakan, sebagai anak-anak Tuhan, dalam bertindak, dalam berbicara, dalam bereaksi, ketika menghadapi situasi sesukar dan segenting apapun, harus menunjukkan sikap bahwa kita adalah orang-orang yang hidup menurut prinsip-prinsip kerajaan Allah. Setuju? Sebagai anak Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 12 dan sampai dengan 14. Bisa tolong bacakan untuk saya? Ya, saudara, contoh Daud. Daud sekalipun dia disakiti oleh Saul, karena sikap hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Daud dikejar-kejar, kemanapun Daud pergi, Daud dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh oleh Saul. Tetapi ketika ada suatu kesempatan, Daud waktu bersembunyi di Goa Adulam, saudara, Daud bersembunyi dengan ketakutan di Goa Adulam. Tiba-tiba Saul perutnya mules untuk buang hajat di gua itu. Nah, Daud ada di belakang, sekalipun Daud merasakan baunya barangkali, ya, Daud ada di belakang. Dia ambil itu puncak jubah ada Saul. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel kalau tidak salah, 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 7 sudah bisa baca di sana. Saudara punya kesempatan untuk bunuh Saul. Tapi Daud kata pegawainya, bunuh, itu kesempatan. Daud bilang, aku tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Artinya apa? Sikap Daud mencerminkan dirinya, karena dirinya membuat selalu ingin berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara,
biarlah kita bersikap. Sikap adalah segalanya. Apalagi sebagai pengikut Kristus. Selain dalam diri kita mencerminkan karakter Kristus melalui sikap kita, maka dengan kita bersikap juga akan menentukan seberapa banyak janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita bersikap dengan baik. Sekarang kita rubah kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh iring Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengikuti janji-janji Tuhan. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Kita rubah. Kalau banyak hal yang salah, yang keliru dalam sikap kita, bertindak dalam kita mengiring Tuhan, kita minta perbaharui lewat perjamuan kudus. Dan biarlah Tuhan memampukan kita, membawa kita menjadi semakin lebih baik dan lebih baik. Mari kita bangkit berdiri.